Assalamualaikum. Semoga ini para penonton udah tahu DNA itu apa, cetak biru genetiknya diri kita. Kalau yang belum tahu, baiknya nggak usah dilanjut aja dulu, demi menghargai buat yang sudah tahu. Di video sebelumnya kita udah sampaikan reportase hasil penelitian para pakar bahwa DNA kita itu cenderung stabil. Kok bisa gitu? Ya memang bisa gitu sih, beneran. Dalam kehidupan nyata, kita lihat sendiri kan ya, sekali dia itu miun, diapa-apain aja, mau di-strom atau direndam cairan radioaktif sekalipun, malah sadis bener. Tetap aja dia itu miun, ya kan? Bisa sih, malamnya berubah jadi Maesaroh, atau ganti nama jadi Peter Parker gitu, tapi secara DNA tetap aja miun, ya miun. Cuma secara selulernya gimana sih? Apa sih yang terjadi? Ceritanya seperti di gambar ini nih. Agak ruwet sih ya kalau sekali blok muncul semua gini. Yuk coba kita cermati satu blok demi satu blok. Disclaimer dulu, ini sifatnya sekedar ilustratif, bukan menggambarkan secara beneran detail dan akurat, dan fokusnya pun cuma ke sisi kestabilan DNA saja. Bagian pertama, yuk kita perhatikan sisi kanan. Dalam keadaan serba normal, ya udah, sel kita itu beroperasi aja secara normal, atau kalau saatnya tiba dia menggandakan diri atau membelah diri, dan setelah pembelahan persis saja gitu, DNA-nya tetap terjaga. Pelajaran SMP kan ya, pastinya udah pada tahu. Masalahnya, dunia tidaklah segitu boringnya. Kehidupan ini amat dinamis, musibah-musibah, turbulensi itu senantiasa terjadi. Jarang enggaknya itu tergantung nasib dan takdir. Tapi alamiah dalam kehidupan di tingkat sel itu makin lama seiring usia makin sering ada kejadian demi kejadian. Cuma ciptaan Allah canggih kan ya. Sedangkan ciptaan manusia aja, data kalian yang tersimpan di flash disk atau hard disk itu ada sistem error correctionnya. Sel kita juga punya sistem kayak gitu yang lebih canggih lagi. Jadi kalau karena musibah itu DNA sel-sel kita berubah, sistem reparasinya jalan, terus DNA-nya bisa dikembalikan seperti semula. Cuma seiring dengan reparasi itu selnya jadi menua. Selnya menua, tapi kalau DNA-nya itu nggak ada tua atau muda ya. DNA itu sesuai pakem atau tidak sesuai pakem gitu aja. Nah, dari penelitiannya Dr. David Sinclair, ternyata sistem reparasi DNA itu berjalan amat efisien. Yang diteliti tikus curut, bukan manusia. Tapi mestinya manusia juga kayak gitu. Itulah sebabnya tikus lab yang DNA-nya dipatah-patahin oleh Dr. Sinclair setelah beberapa waktu, kestabilan DNA-nya ternyata sama saja dengan tikus-tikus yang nggak diapa-apain. Nggak sama persis tapi bedanya tipis banget, nggak signifikan. Si musibahnya sendiri itu kelasnya beda-beda. Kalau yang kelasnya di luar batas, ya sel-sel itu terus mati. Kalau udah mati tentu nggak bisa direparasi ya, tanpa seizin Allah. Bisa juga nggak mati tapi kacak-kacak, jadi sel ambyar atau senescent cell yang sering kita omongin. Jenis musibah di level sel yang amat biasa terjadi sehari-hari antara lain inflamasi atau peradangan, dan oxidative stress. Jadi, para ahli penuaan selalu memperhatikan dua biang kerok ini. Senescent cell itu ujungnya nanti bakalan mati juga, terus oleh proses autofagi dan lain sebagainya, atau bisa juga lama nggak mati-mati. Tapi intinya kalau udah jadi senescent cell, dia itu tidak berpihak, tidak menggandakan diri lagi, sehingga dia tidak akan mengganggu kestabilan DNA atau kestabilan genetik secara merata-rata. Nah, lanjut ke yang ketiga, perubahan DNA itu hanya terjadi kalau saat membelah diri muncul mutasi DNA. Faktornya apa yang mencetus mutasi itu belum beneran dipahami. Jadi kadang dibilang terjadinya random aja gitu. Tapi ini tuh kecuali ada keadaan yang menggila, auzubillah, kejadiannya relatif langka, minoritas. Sebaliknya kalau ada kejadian menggila yang beneran gila-gilaan di luar batas, terus mutasinya amat massal, biasanya itu terus orangnya atau tikus curutnya wafat sekalian dengan cepat. Innalillahi. Berkah dari Allah, udah kejadiannya langka, sel-sel yang DNA-nya kepelintir mutasi ini cenderung lebih cepat mati juga atau berubah jadi senescent cell, karena sistem reparasi tubuh itu pinternya kan mereparasi sel yang normal sesuai pakem. Ada mekanisme namanya apoptosis gitu di tubuh kita. Sel-sel yang udah ambyar itu terus bunuh diri agar integritas tubuh kita tetap terjaga sesuai pakem. Berkah dari Allah lagi nih sebenarnya, walaupun buat yang batinnya sesat tidak bisa mensyukurinya. Rate mutasi DNA sel tadi, walau sama-sama langka, orang yang satu beda dengan orang yang lain, tergantung gaya hidup. Gak cuma orang ya, tikus juga beda sih. Ada tikus perokok, suka dugem begadangan, tikus yang suka minum kopi gak kira-kira, ngedrak, negative thinking terus, negative life. Itu tadi tikus apa manusia ya? Pokoknya gitu deh. Semakin lama pola asupan dan pola hidup kepelintir, maka makin terakumulasi tuh, makin banyak porsi sel-sel yang DNA-nya bermutasi. Tapi sebaliknya, kalau healing atau rejuvenation-nya dikencengin dengan jitu, populasi sel mutan bisa dibikin menurun.
Nah, semakin rate mutasinya tinggi, makin mungkin terjadi mutasi kuadrat. Udah gitu, sel-sel yang mutan pas membelah diri, permutasi lebih lanjut. Kalau lanjut dan lanjut terus, dan ada prakondisinya, itulah yang bisa bikin jadi kanker. Kalau baru sekali, 2 atau 3 kali, nggak akan jadi kanker sih. Tapi kalau udah berulang-ulang gitu deh. Dan kalau prakondisinya nggak ada, nggak menggila jadi kanker, sel mutan itu dia juga bisa beroperasi dengan normal, membelah diri juga normal, sama aja kayak sel yang normal DNA-nya sesuai pakem. Cuma kalau udah terlanjur jadi mutan, membelah diri atau gimana juga, itu nggak bakal bisa jadi sel normal lagi. Kalau masih bisa jadi sel normal lagi, itu disebutnya bukan sel mutan, tapi sekedar sel yang DNA-nya rusak atau berubah. Nah, jadi gitu deh, yang mestinya diminimalkan di tubuh kita, itu kelompok yang di sebelah kiri ini. Pertama, sel-sel ambiar dari jenis senescent cell, dan sel-sel bibit kanker yang dari kelompok sel-sel mutan, yang udah terlalu menyimpang dari pakem DNA aslinya. Udah gitu, yang bikin kita peot itu sel-sel sehat yang sebelah kanan, tumbuh kembangnya kalah cepat dengan yang berguguran. Jadi deh, gigi terus ompong, kulit jadi keriput, rambut jadi ubanan atau botak, perkasaan jadi loyo, otak jadi linglung, sekujur tubuh cekot-cekot, dan seterusnya orangnya jadi tuwir. Healing dan rejuvenation yang sifatnya holistik, semacam autofagi dan pemunculan sel-sel dan seterusnya, itu biasanya secara gampangnya sasarannya yaitu tadi, dia meminimalkan 2 kelompok sel ambiar sebelah kiri ini, dan keduanya dia memudahkan kembali sel-sel normal kayak yang di sebelah kanan, sehingga dia tidak cuma secara kuantitasnya jadi lebih dominan, tapi dia bisa juga bertumbuh kembang cukup cepat mengimbangi dari sel-sel yang meluruh. Tapi nggak kecepatan juga. Tapi di sisi lain juga kualitasnya lebih solid, lebih energik, dan lebih sedikit yang terus kepelintir jadi mutan atau senescent. Itu deh kira-kiranya. Ini singkat tapi rada jelimet nih ya. Oke lah, sementara gitu dulu gambaran tentang keagungan ciptaan Allah yang bikin DNA kita itu sebenarnya punya mekanisme luar biasa untuk mempertahankan integritasnya terhadap berbagai godaan dan tantangan untuk KKN. Walah. Jadi, karena sudah difasilitasi oleh Tuhan Sang Maha Pemurah, maka sepanjang kita menghindari sebisa-bisa hal-hal edan yang mendorong mutasi DNA, insya Allah mengusahakan agar DNA itu stabil, tidaklah terlalu sulit. Tapi kalian jangan jumawa dulu, urusan belum selesai. Tantangan kehidupan masih banyak, karena kemarin kan kita udah bahas marka-marka penuaan, hallmarks of aging, itu bukan cuma kestabilan DNA tok, tapi ada 9. Yuk besok-besok kita bahas lagi. Terima kasih.